Saya Nur Sudiati. Saya mengajar di ISI Yogyakarta dan mengajar di jurusan Kriya, khususnya dalam mata kuliah keramik. Nah, mengapa saya menyenangi keramik dan ingin memberikan pengetahuan keramik sebanyak-banyaknya yang saya punya kepada anak-anak bimbingan saya. Sebab keramik yang dalam material aslinya, material dasarnya yaitu tanah liat. Tanah liat itu bisa memberikan apapun yang dimaui oleh pembuatnya. Jadi seorang pembuat keramik, apapun yang diberikannya kepada segumpal tanah liat itu, apapun afeksi yang akan diberikan, tanah liat itu bisa merekam, ya. Dia bisa seakan-akan bisa menjadi saksi ekspresinya, sebab saat tanah liat itu plastis, dia bagaikan kertas putih bagi seorang pelukis, ya, bagaikan kertas yang putih. Dan tanah liat itu keistimewaannya mengandung sikap sifat yang responsif terhadap apapun dari pijitan-pijitan tanah kita, pijitan tangan kita seperti itu, ya. Nah, dan dari tanah liat itu saya merasa hidup ini kok indah sekali, ya. Sebab apapun yang saya rasakan bisa saya salurkan, bisa saya titipkan, bisa saya wakilkan pada bentuk keramik. Dan saya senang membuat keramik yang tidak meniru apapun. Jadi bentuk itu spontan lahir dari metafor-metafor yang semula ada di imajinasi saya. Kemudian ketika saya action, ya, saya kerjakan seperti itu, ada barik, ada tekstur, ada detail-detail detail-detail kasar halus itu lahir begitu saja. Dan ketika keramik itu berbentuk, yang tadinya adalah nothing, ya, tetapi ketika ada greget gerak menjadi something. Nah, untuk keramik ini saya sudah mengawali dari keramik fungsi, ya, istilahnya keramik yang realistis. Kalau untuk seni murni itu realis begitu, ya, sampai ke dekorasi, sampai ke art, dan sampai ke istilahnya keramik yang bisa mewakili ekspresi. Dan itu bisa berkembang ke kontemporer, bisa berkembang ke yang lebih fenomenal lainnya, ya. Dan dari keramik fungsi itu saya mulai membuat tahun 90. Dari dulu tahun 90 itu kalau dihitung saya telah melahirkan sekitar 400 desain. Nah, dari dulu itu yang biasa memakai keramik saya yaitu hotel-hotel, ya, Novotel, kemudian Martha Tilaar kalau yang untuk bisnis-bisnis begitu, ya, Martha Tilaar. Kemudian dari tahun-tahun 90 itu saya sudah pameran Kidi. Kalau dulu itu pameran Kidi namanya, ya, yang dimandigani oleh Mbak Tutut waktu itu, waktu tahun 90-an, Mbak Tutut, Ibu
Edith Ratna, Job Ave, dan lain-lain. Pokoknya jajaran mereka-mereka yang berkiprah di tahun 90. Nah, kemudian di samping membuat keramik di studio saya juga mengajar di IC. Saya mengajar di UKDW dan saya mengajar juga di Unimas, yaitu Universitas Malaysia. Di situ saya juga mengajar keramik. Karena begini, saya ingin memberikan satu pengertian, pemahaman bahwa keramik bisa menjadi wahana ekspresi yang tanpa syarat. Artinya tanpa syarat, walaupun kita tidak memerlukan alat, kita tidak memakai alat, tetapi kita mengandalkan tangan kita ini, itu sudah bisa menjadi keramik. Maka penting sekali di sana adanya satu dialog, satu pemahaman atau satu perkenalan dan pergulatan dengan apa itu bahan, yaitu bahan tanah liat. Ketika kita sudah dekat dengan tanah liat tersebut, artinya kita memahami tidak hanya sekedar tanah, tetapi kita bisa menelusur bagaimana spiritual tanah liat. Ya, jadi kalau kita ada pemahaman penelusuran tentang spiritual tanah liat, kita akan membuatnya dengan sepenuh rasa, ya, dengan spirit itu tadi. Jadi ketika saya membuat keramik, ya seperti saya jalan, saya makan, saya mengerjakan seperti layaknya saya mengerjakan pekerjaan dalam kehidupan ini, pekerjaan yang lain-lain itu. Jadi keramik asal saya ada waktu saja, saya bisa saya bisa memvisualkan, saya bisa mewujudkan bentuk. Yang tentu saja bentuk itu berdasarkan apa yang sudah ada di dalam imajinasi saya, dan saya banyak ya berlapis-lapis imajinasi tentang bentuk. Oleh karena itu, kadang ketika saya merasa sudah tidak cukup lagi menyimpan imajinasi itu, saya harus menyeketnya, saya harus menyimpannya di dalam di dalam coretan-coretan begitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya Ibu, kalau ditanya apa teknis-teknis atau teknologi yang sudah saya pelajari, itu saya akan menjawabnya bahwa saya itu membuat keramik hanya dengan cara yang sangat-sangat sederhana, dengan ya seadanya saja, seadanya energi saya, seadanya, maksudnya energi itu energi yang di dalam ya, seadanya waktu saya, seadanya tenaga saya, dan seadanya peralatan juga. Jadi ya saya tidak menganggap membuat keramik itu sebuah yang istimewa atau apa ya, tetapi ya berjalan begitu saja, biasa saja gitu ya. Jadi kalau orang lain mungkin wah berkarya seni itu harus menyiapkan ini dan lain sebagainya, tapi ya saya anggap berkarya seni itu sesuatu hal yang biasa aja gitu ya. Kalau kita punya waktu, bahan ada, mood, kita sudah memiliki simpanan-simpanan imajinasi, ya kita tinggal keluarkan saja. Tetapi satu hal yang penting adalah ketika kita akan mewujudkan, melahirkan keramik itu harus ada satu hal yang bersih seperti itu ya. Bersih terutama hati saya, bersih terutama pikiran saya, sehingga istilahnya saya tidak akan dibebani dengan hal-hal yang lain. Semua sangat sederhana, tetapi yang perlu kita usahakan adalah satu kebersihan. Gitu, misalkan. Oke, mau lihat keramik-keramik saya, boleh, mari. Ya, halo. Oke. Nah, ini studio saya yang
sangat sederhana. Ini saya juga ada keramik-keramik yang saya taruh sini. Kemudian ini keramik dari dulu ya. Yang baru adalah ini. Baru adalah ini. Ini tahun 2020 semua yang ini. Kemudian kalau yang ini ada tahun 2010, 2012, 2016 dan lain-lain. Kemudian ini istimewa nih. Ini yang ini dengan judul Donat Demokrasi. Nah, Donat Demokrasi. Kemudian ini berjudul Menertawakan Pak D. Yang ini berjudul Hahaha. Kemudian yang ini berjudul Seleksi Alam. Ini pundi. Ya, kalau ini wadah kembang setaman. Nah, di dalam keramik-keramik saya itu ada metafor ini. Metafor-metafor ini selalu mengikuti karya saya ya, karena di sana saya menyelipkan satu misi, menyelipkan satu pesan, yaitu introspeksi, begitu. Ya, ini juga dalam tekstur-teksturnya selalu ada bentuk introspeksi. Nah, ini kemarin yang ikut pameran Undagi. Ini bertajuk Badan Kasar, Badan Alus. Ini begitu juga, ini ada tekstur-tekstur yang menggoreskan atau ada bentuk ornamen sentripetal. Nih. Ada lagi keramik saya yang menurut saya adalah istimewa juga, yaitu ini. Sayang ini agak terkena kecelakaan kemarin. Ini adalah tahun 2008. Ini menggambarkan daerah Aceh ketika diberlakukan daerah operasi militer. Maka ini saya kasih tajuk DOM, yaitu daerah operasi militer. Begitu. Kalau teknik yang menggambarkan ciri khas saya, yaitu teknik, kalau saya bilang teknik primitif ya, karena saya ngawur saja begitu. Maksudnya ngawur itu saya hanya mengandalkan tangan saya. Dan tidak ada bantuan atau alat seperti butsir, seperti apa yang dipakai ya. Jadi teknik saya itu makanya kelihatan kasar ya, kelihatan tidak seperti keramik yang selayaknya. Keramik yang selayaknya kan mestinya halus seperti itu ya. Walaupun saya juga bisa membuat keramik yang halus, terutama juga keramik-keramik yang untuk difungsikan ya, untuk hotel, untuk keperluan restoran atau untuk dekorasi interior yang lain. Tetapi saya sangat saya lebih feel ya kalau saya itu membuat keramik yang bertekstur kasar seperti ini, begitu. Jadi rasanya saya terwakili, ekspresi saya terwakili dengan kasarnya permukaan dalam keramik saya seperti itu. Oke. Ya. Saya juga main glasir juga, tetapi saya lebih feel kalau saya membuat yang bertekstur. Nah, ini keramik saya yang buatan buatan 2020 juga, tetapi ini rasanya glasir saya ini untuk
Glasir untuk ini hanya poin-poin sedikit saja, ya, karena menurut saya ini lebih cantik ya, lebih cantik kalau seperti ini, seperti masih memperlihatkan teksturnya begitu. Oke. Hampir sama dengan ini adalah itu karya di situ. Mengapa saya dalam hal ini masih mengemukakan atau memperlihatkan dedaunan nih. Ini nanti begini nanti posisinya. Ya. Jadi ini adalah saya mengkomposisi dedaunan, daun-daun yang bisa mewakili, tentu saja mewakili konsep saya ya. Hidup kita ini tidak bisa tanpa daun. Ya. Dan dilihat dari berbagai lini, daun itu selalu memiliki jawaban. Ya. Untuk makanan, untuk vitamin, untuk jamu, untuk obat, untuk keteduhan, untuk O2-nya ya yang dikeluarkan oleh dedaunan itu. Maka saya dari awal saya membuat keramik, saya memiliki konsep, mengambil konsep tentang daun. Oke. Ini juga dedaunan yang saya, ini juga daun, ini juga daun-daun yang saya rangkai seperti itu ya. Biasanya sebuah wadah itu untuk sebuah wadah atau sebuah pot itu sebagai wadah daun dan bunga, tetapi ini daun sekalian saya bangun di wadahnya. Jadi kalau ini yang sudah diglasir dalamnya, ya. Dan saya tidak mencontoh, tetapi saya hanya terpancing oleh daun. Oke, kalau ini keramik lama ini keramik lama ketika tahun 1989. Ini judulnya Kampanye, berisi massa yang banyak berkerumun dalam satu wadah partai seperti itu ya. Jadi sebenarnya ya keramik saya bicara apapun bisa gitu. Kemudian kalau ini keramik-keramik produk saya ya. Jadi masih seperti saya katakan tadi, ini ide-idenya masih dari daun seperti itu ya. Kami membuat keramik ini mulai tahun 90. Yang saya katakan tadi sudah hampir 400 desainnya gitu ya. Dan ini glass ini sangat aman ya, karena ini sudah masuk Jepang, masuk Eropa ya. Jadi di sana ketika kita memasukkan barang di sana, kita tentu memikirkan hal yang aman ya. Jadi kami sudah punya sertifikat glass yang bisa begini, untuk tempat makan, bila orang Jepang itu kan masih banyak makanan yang banyak mengandung asam ya, karena ikan kan tidak terlalu matang seperti itu, jadi bereaksi dengan asam tuh oke, glasir kami gitu ya. Nah, ini glasir kami sangat aman. Kemudian ini contoh-contoh produknya ya. Contoh-contoh produknya. Kemudian kami juga pembakaran tungku ini. Ini tungku ini mulai tahun 90. Jadi udah berapa? 30 tahun ya. Ini tungku tahun 90. Ini tungku tahun 90, dan kalau itu tungku tahun 2020 yang kami buat itu ya. Nah, kami dulu membakar di sini. Oh ini. Nah, ini bentuk tungkunya seperti itu. Ya, ini sudah lama nggak dipakai ini.
Nah, ini yang menjadi tungku legendaris saya ya, karena dari tahun 90. Tahun 90. Dan tungku ini sudah berumur 30 tahun. Nah, mengapa kita harus memiliki tungku bagi orang keramik? Sebab tungku adalah satu modal yang sangat urgent dan sangat penting sekali bagi seorang pembuat keramik ya. Percuma kita membuat keramik tanpa dibakar, jadi belum bisa dikatakan keramik seperti itu. Nah, dan kami akhir-akhir ini beralih juga membuat tungku pembakarannya. Karena tungku masih dianggap sebagai barang mewah ya buat kita yang di Jogja ini ya. Maka untuk itu kalau dulu saya memberikan pembelajaran tentang keramik, bagaimana membuat keramik, bagaimana mempersiapkan konsep atau bagaimana menggali ide-ide. Kemudian setelah keramik terbentuk, terwujud, nah kan memerlukan tungku, memerlukan alat pembakaran. Kami pun sekarang melayani atau kami pun sekarang membuat kiln atau tungku pembakaran gitu ya. Jadi tidak khawatir bagi kawan-kawan ya, anak-anak saya semua yang ambil keramik, tidak usah khawatir bahwa tungku sekarang terjangkau, tersedia dengan harga yang cukup murah begitu bila dibandingkan dengan harga dari sebuah seni ya. Jadi rasanya kalau saya sudah bisa membuat tungku juga, rasanya ilmunya makin apa ya, kemanfaatannya itu makin komplit seperti itu. Membuat keramik itu sebenarnya tidak memerlukan tempat yang khusus seperti itu ya, tetapi bagaimana kita nyaman untuk mewujudkan, untuk on dengan bahan tersebutnya. Seperti ini misalkan ya, saya biasa meniding juga di sini ya, mempersiapkan bagaimana supaya tanah liat itu bisa plastis seperti itu. Nah, dan tanah liat ini saya ambil dari Jawa Timur, dari Pacitan, karena ini menurut saya ya, ini ideal banget buat saya, buat dipins ya, buat dipilin ini ya, buat dipins dan dipilin dengan hasil seperti ini sangat oke sekali dengan tanah liat ini, tanah liat stoneware dari Pacitan ini. Di samping itu saya pindah sana. Di samping itu saya juga membuat keramik yang dari tanah liat putih yang bakar lebih dari tanah liat stoneware ya. Ini tanah liat porselen. Nih hasilnya seperti ini. Ini tanah liat putih ya. Jadi ini dibakar lebih tinggi dari stoneware Pacitan ya. Ini tanah liat putih, dan perlakuan untuk membuat tanah liat putih ini juga berbeda karena dia memiliki sifat-sifat yang agak rewel begitu. Kalau kayak anak kecil itu agak manja gitu ya. Jadi kita pembuat keramik itu harus seperti seorang ibu ya. Tanah liat ini kayak anak nomor ini, tanah liat ini harus seperti ini perlakuan, dan sikap dan manjanya beda-beda tanah liat itu ya. Dan begini nih kalau ini campuran nih, tanah liat putih dan tanah liat stoneware. Jadi maka warnanya agak pink begitu. Ini adalah alat untuk membuat lembaran tanah liat. Nah, jadi alat ini bisa dipakai untuk membuat lembaran-lembaran tanah liat ya. Jadi tanah liat taruh di sini, kemudian kita mau seberapa tebalnya bisa kita ukur, dan tanah liat slab harus lebih lembab lagi supaya bisa berjalan dengan lancar alatnya. Kalau kita membuat teknik slab, tanahnya mesti berbeda dengan membuat tanah liat yang bukan untuk slab atau untuk pins begitu. Jadi untuk membuat teknik slab tinggal kita ambil pola, kita ukur pola, kita potong-potong sesuai dengan polanya, kemudian kita gabungin. Perlu diketahui untuk membuat keramik dengan tanah liat
stoneware ini ya, ada kriteria-kriteria teknisnya ya. Jadi kalau pins harus gimana kriterianya, kalau slab harus gimana, kalau pilin harus gimana, itu ada kriteria-kriterianya. Ya, jadi keramik yang baik yaitu juga memenuhi kriteria yang harus disikapi dengan komitmen yang baik juga. Ya, oke. Oke, demikianlah jalan-jalan di studio saya dan keramik saya, serta pekerjaan saya di studio saya. Dan semoga apapun sedikit kontribusi bisa dinikmati oleh audiens dan memberikan inspirasi bagi sesama. Terima kasih.